Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim dengan NIM B20125100018. Saya mahasiswa dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Tujuan untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Fadilah SPD MPD. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan salah satu bentuk dokumen tertulis yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan atau yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi, kelompok, atau individu. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana atau rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang peneliti atau tim peneliti. Dokumen ini disusun sebelum penelitian dilaksanakan dan berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen tertulis yang berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ilmiah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta berfungsi sebagai dokumentasi yang dapat menjadi referensi untuk kegiatan atau penelitian selanjutnya. Ciri-ciri proposal kegiatan. Yang pertama yaitu futuristik atau berorientasi. Ini berarti bahwa seluruh isi proposal menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, bukan kegiatan yang sudah terjadi. Yang kedua, bersifat persuasif dan komunikatif. Persuasif berarti proposal tersebut ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar memberikan dukungan terhadap kegiatan yang diajukan. Sementara komunikatif berarti bahwa bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Yang ketiga yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan salah satu komponen penting dalam proposal kegiatan karena menjadi dasar bagi pihak pemberi dana atau sponsor untuk mempertimbangkan kelayakan kegiatan. Yang keempat, mencantumkan jadwal atau timeline pelaksanaan yang jelas. Jadwal ini penting untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang kapan kegiatan akan dimulai dan berakhir, serta tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu susunan panitia atau tim pelaksana kegiatan. Ciri-ciri proposal penelitian. Yang pertama, bersifat akademis dan ilmiah. Ini berarti bahwa penulisan proposal harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah, termasuk penggunaan bahasa yang baku, objektif, dan sistematis. Yang kedua, tinjauan pustaka berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dalam konteks penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga, rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Rumusan masalah dalam proposal penelitian biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian. Yang keempat, metodologi penelitian. Bagian metodologi merupakan jantung dari proposal penelitian karena menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Yang kelima, kerangka teori atau landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian dan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Ciri-ciri laporan ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif dan faktual. Objektif berarti laporan disusun berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan berdasarkan opini atau pendapat pribadi penulis. Yang kedua, disusun secara sistematis dan logis.
Sistematis berarti laporan mengikuti struktur atau sistematika tertentu yang telah ditetapkan, sehingga informasi disajikan secara berurutan dan terorganisir dengan baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan formal. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghindari penggunaan bahasa gaul atau bahasa yang terlalu emosional. Yang keempat, retrospektif. Ini berarti bahwa laporan menceritakan atau melaporkan tentang kegiatan atau penelitian yang telah dilaksanakan. Yang kelima, data dan bukti yang kuat. Data dapat berupa data kuantitatif, angka-angka statistik, maupun data kualitatif, deskripsi, narasi, kutipan, wawancara. Yang keenam, analisis. Proses menguraikan atau memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami maknanya. Yang ketujuh, laporan ilmiah harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Sistematika. Sistematika penulisan ketiga dokumen tersebut juga berbeda sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Proposal kegiatan umumnya berisi latar belakang, tujuan, sasaran, waktu dan tempat, mekanisme kegiatan, susunan panitia, dan anggaran. Proposal penelitian berisi pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Laporan ilmiah berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Ilustrasi contoh ringkasannya. Contoh proposal kegiatan. Judul kegiatan: kegiatan pentas seni di sekolah. Di dalamnya ada ilustrasi tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan, berisi alasan kegiatan, tujuan, waktu, tempat, dan biaya yang digunakan. Contoh proposal penelitian. Judul penelitian: pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Di dalamnya ada ilustrasi tentang rencana penelitian, berisi masalah yang diteliti, tujuan, dan metode yang akan digunakan. Contoh laporan ilmiah. Judul laporan: pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Di dalamnya ada ilustrasi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan, berisi proses penelitian, hasil, dan kesimpulan. Kesimpulan: proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah merupakan tiga jenis dokumen ilmiah yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Proposal kegiatan adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan yang bersifat praktis dan berorientasi pada tindakan nyata. Proposal penelitian adalah dokumen yang berisi rancangan penelitian ilmiah yang bersifat metodologis dan teoritis. Sementara laporan ilmiah adalah dokumen yang melaporkan hasil dari penelitian atau kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi.